Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadis oleh Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i yang wafat tahun 449 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada bab qauluhum fis sifat. Ucapan para ulama salaf ashabil hadis tentang sifat-sifat Allah. Ini sudah kita lewati di awal pembahasan kitab, namun ini untuk memperinci dan menguatkan kembali akidah dan kaidah Ahlus Sunnah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, wa kadzalika yaqulun, demikianlah mereka para ulama salaf ashabil hadis mengatakan fi jami'i sifat allati nazala bi dzikrihal Qur'an wa waradat bihal akhbarus sihah minas sam'i wal basari wal ain wal wajh. Kata beliau, demikianlah yang diucapkan oleh ulama salaf ashabul hadis tentang semua sifat Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang dicantumkan dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya sifat pendengaran bagi Allah, sifat penglihatan, sifat mata, wajah, wal ilmi, ilmu, wal quwwah, kekuatan, wal qudrah, kekuasaan, wal izzah, kemuliaan, wal adhamah, keagungan, wal irada, wal masyiah, kehendak, wal qauli, wal kalam, sifat bicara, wal ridha, wasukhti, wal hayati. Inilah salah satu garis pembeda antara Ahlus Sunnah, Ashabil Hadis, ulama salaf
dengan ahli al-bid'ah. Dengan berbagai macam tingkatan kesesatan mereka. Ada yang mengingkari semua nama dan sifat Allah, yaitu kelompok Al-Jahmiyah. Ada lagi kelompok Al-Mu'tazilah, mengatakan Allah punya nama tapi tidak punya sifat. Kemudian yang dibawanya lagi kelompok Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, Al-Kullabiyah. Mereka mengatakan, menetapkan sebagian sifat, menolak, mentakwil sifat-sifat yang lain. Adapun kata Imam As-Sabuni, Ahlu Sunnah menetapkan semua sifat Allah. Tidak membatasi sifat 20, 20, sifat 7. Namun, sebagaimana kata beliau tadi, mereka menetapkan fi jami'i sifat. Semua sifat yang ada dalam Al-Quran, dalam sunnah Rasulullah SAW. Ini sekali lagi salah satu garis pembeda antara ahlu sunnah dengan ahli bidah tadi, terutama dari ahli kalam. Ahlu sunnah menetapkan semua sifat Allah yang tercantum dalam ayat atau dalam hadis. Apa di antaranya? Sifat pendengaran. Ini banyak dalil-dalilnya. Wa huwas sami'ul basir. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Kata para ulama, setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Ya, ini kita tambahkan kaidah para ulama. Setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Allah punya nama As-Sami', sifatnya As-Sam'u, pendengaran. Tapi nggak sebaliknya. Nggak setiap sifat pasti punya nama. Allah sifatnya istawa alal arsy. Nggak ada nama Allah mustawin. Paham? Jadi sekali lagi kaidahnya, setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Tapi nggak semua sifat mengandung nama atau ada namanya. Di antaranya sekarang sini, pembahasan sifat-sifat Allah, di antara dalil tentang sifat Allah ini, dalam ayat atau dalam hadis, itu terkadang dalam bentuk nama. Allah namanya As-Sami', maka sifatnya As-Sam' pendengaran. Sesuai dengan kebesaran Allah. Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Intinya, banyak ayat dalam Al-Quran yang menetapkan sifat pendengaran bagi Allah. Entah dengan redaksi nama As-Sami' atau dengan redaksi kata kerja Qad sami'ah. Namun intinya di situ mengandung sifat pendengaran bagi Allah. Intinya, ahlu sunnah tidak menetapkan sifat Allah kecuali ada dalilnya. Ini metode ahlu sunnah. Menetapkan nama atau sifat Allah hanya berlandaskan dalil dari ayat atau dari hadis. Sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, la yusafullah illa bima wasafa bihi nafsahu au bima wasafa bihi Rasulullah SAW, la natajawazul Quran wa sunnah. Tidak boleh Allah disifati kecuali dengan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya atau yang disifatkan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh kita melampaui Al-Quran dan As-Sunnah. Ini juga garis pembeda antara Ahlussunnah dengan Ahlul Bid'ah. Kalau Ahlul Bid'ah, mereka menetapkan atau menolak sifat Allah hanya berlandaskan logika. Oh, Allah tidak dikatakan di atas ars karena apa? Nggak masuk akal. Ada yang bahkan mengatakan Allah kalau dikatakan di langit itu salah alamat. Na'udzubillahi min dzalik. Pelecehan, kurang ajar kepada Allah. Allah yang mengatakan dalam banyak ayat, Aamintum man fis sama, Ar-Rahman 'alal arsy istawa, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu. Dikatakan dengan pelecehan tadi, na'udzubillahi min dzalik, alaihi mayastahiqu minallah. Intinya, kalau ahli sunnah, apa kata Al-Quran, kata sunnah
tentang sifat Allah sami'na wa sadaqna. Kalau mereka tidak. Adapun ayat, hadis kalau nggak cocok dengan logika mereka, mereka takwil-takwilkan atau mereka tolak tadi. Demikian pula sifat al-basar, sifat penglihatan. Ahlussunnah menetapkan. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa huwas sami'u al-basir. Al-basir nama. Sifatnya al-basar. Setiap nama pasti mengandung sifat. Nama Allah al-basir mengandung sifat al-basar, penglihatan sesuai dengan kebesaran Allah. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Penetapan sifat al-basar berdasarkan ayat tadi. Demikian pula sifat al-ain, mata bagi Allah. Ahlussunnah menetapkan. Ini sekali lagi, Imam As-Sabuni mengatakan ini tadi bukan pendapat beliau pribadi. Ini beliau sekedar menukil ijma' salaf. Ya, bahkan di akhir-akhir kitab beliau sebutkan di antara nama-nama ulama Ahlussunnah yang menetapkan akidah seperti ini, di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik, dan seterusnya. Maka sekali lagi, sungguh sesat orang-orang yang menyimpang dari akidah salaf seperti ini. Dan ini juga sekaligus bantahan kepada orang-orang yang menuduh Salafi Wahabi itu imamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah saja. Na'udzubillah min dzalik. Ini imam-imam kita. Ini kajian akidah salaf ashabul hadis yang wafat abad ke-5 Hijriah. Tahun 449 Hijriah tadi beliau, penulis ini meninggal dunia jauh sebelum Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, sekali lagi, itulah ahlul bid'ah kadzabun. Ya, mereka para pendusta. Ya, ketika tidak bisa mengalahkan hujah-hujah. Ya, as-salafiyin membuat berbagai macam kedustaan. Ya, sekali lagi, as-salaf di antaranya imam yang 4, demikian pula penulis kitab-kitab hadis, Sahih Bukhari, Muslim, dan seterusnya, penulisnya semuanya di atas akidah yang satu ini. Nanti kalau antum punya buku seperti ini, yang bahasa Arabnya ada di halaman 122. Disebutkan ulama-ulama yang di atas akidah ini. Kata Imam As-Sabuni, wa hadhil jumalul lati asbatuha fi hadal juz'i kanat mu'taqada jami'ihim. Akidah yang aku tulis ini merupakan akidah semua para ulama-ulama tersebut. Lam yukhalif fiha ba'dhum ba'dha. Tidak ada yang menyelisih dalam hal ini. Dan sebelumnya beliau menyebutkan nama-nama ulama tadi. Di antaranya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Sa'id bin Jubair, Imam Az-Zuhri, Asy-Sya'bi, At-Taimi, kemudian Imam Al-Auza'i, Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Hammad bin Salamah, Hammad bin Zaid, demikian pula Imam Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Abu Zur Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi, dan seterusnya. Inilah yang kita ikuti. Di antaranya menetapkan sifat mata bagi Allah. Dalilnya entah dalam ayat atau hadis. Tajri bi ayunina. Kapalnya Nabi Nuh berlayar dengan mata-mata kami. Yaitu dengan pengawasan Allah, dengan mengawasi dengan mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekali lagi akidah salaf. Demikian pula dalam hadis Dajjal, Rasul mengatakan inna Dajjal a'war wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Dajjal itu buta kedua matanya, sedangkan Rabb kalian tidak buta matanya. Ini sekali lagi kata para ulama, dalil lillahi ainain. Dan ini juga diyakini oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitab beliau Maqalatul Islamin yang sekarang masih kita kaji di Surabaya. Beliau di kitab tersebut mengatakan wa anna lahu ainain, dan bahwasanya Allah memiliki kedua mata. Dalilnya tadi tajri bi ayunina. Dan Imam Abul Hasan Asy'ari juga menukil ijma' salaf ashabul hadis.
Makanya aneh bin nyeleneh. Mereka katanya Asy'ari, katanya Syafi'i. Padahal kalau diteliti akidahnya, nggak ikut Asy'ari, nggak ikut juga siapa? Syafi'i. Ikut siapa? Makoli. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian wal wajah. Ahlus sunnah, ulama salah menetapkan sifat wajah bagi Allah. Dalilnya dalam surat Ar-Rahman. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekalah wajah Rabbmu. Salaf dari kalangan sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in nggak ada yang menolak ataupun mentakwil sifat wajah bagi Allah, menetapkan apa adanya. Dan ini yang ditegaskan oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i. Allah memiliki wajah sesuai dengan kebesarannya. Tidak boleh diserupakan dengan sifat wajah makhluk. Tidak boleh dibayang-bayangkan, tidak boleh ditakwilkan, tidak pula dinafikan. Tetapkan apa adanya. Demikian pula sifat al-ilmu. Dalilnya banyak sekali. Allah berfirman, wallahu bikulli syai'in alim. Namanya al-alim, sifatnya apa? Al-ilmu. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang di depan mereka, di belakang mereka. Ya'lamu kata kerja, sifatnya al-ilmu. Wal quwwah, Allah memiliki sifat al-quwwah, kekuatan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mirzaqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah yang memiliki kekuatan, dzul quwwah. Ini nama Allah Al-Qawi, sifatnya Al-Quwwah. Wal Qudrah, Allah ala kulli syai'in qadir. Ya, sekali lagi yang dikatakan oleh Imam As-Sabuni di sini sesuai dengan qala Allah wa qala Ar-Rasul. Ahlus sunnah tidak menetapkan satu nama atau satu sifat kecuali ada dalil entah dari ayat ataupun apa? Al-hadis. Sifat al-izzah dari nama Allah Al-Aziz. Walillahil izzatu wali rasulihi. Wal adhama keagungan. Wahwal aliyu al-azim. Namanya al-azim, sifatnya apa? Al-adhama, Allah maha agung, sifatnya keagungan. Wal iradah, Allah memiliki sifat kehendak. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki, kemudian bagi kalian tidak menghendaki apa kesulitan. Ini juga yang kita sampaikan kaidahnya. Al-iradah sifat Allah, tapi tidak ada nama Allah al-murid. Paham? Sekali lagi, tidak semua sifat ada apa? Namanya. Namun setiap nama pasti ada sifatnya. Dan dari sini saja kita tahu kesalahan yang membatasi sifat Allah dengan 7 atau 20. Nama Allah ada berapa? Hah? Ya tidak. Ya, ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah. Adapun yang 99 itu hanya sebagian. Ini saja apa? Sudah menunjukkan sifat Allah lebih dari apa? 20. Kok disempitkan hanya apa? 20. Allah memiliki 99 nama, setiap nama pasti punya apa? Sifat. Apa mereka nggak bisa hitung-hitungan? Hah? 99 nama Allah itu ada sifat-sifat yang terkandung di dalamnya. Itu saja sekali lagi menunjukkan sifat Allah sudah ada 99 ditambah yang lain. Ya, nama Allah, sifat Allah tidak ada yang tahu berapa jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wal masyiah, kehendak, wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin. Wal qaulu wal kalam, Allah punya sifat al-kalam, berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, wa id qulna al-qaul. Allah punya sifat al-qaul wal kalam, berbicara sesuai dengan kebesarannya. Dan di antara bedanya Ahlus Sunnah dengan Ahlul Kalam,
meskipun sama-sama menetapkan sifat kalam bagi Allah, tapi kalau mereka mengatakan kalam Allah bila saut, ahlul kalam, ahlul bid'ah mengatakan Allah berbicara tanpa suara. Maka dibantah oleh ahlus sunnah. Yang pertama, ada buku yang sangat bagus khusus membantah hal ini. Risalah As-Sijazi ila Al-Zabid oleh Imam As-Sijazi yang hidup di abad ke-5 Hijriah. Wafat tahun 444 Hijriah. Kata beliau, sejak zaman Nabi Adam sampai sebelum lahirnya tokoh-tokoh ahlul kalam, semua sepakat namanya bicara pasti dengan apa? Suara. Kalau nggak dengan suara, namanya apa? Bisu. Ini pelecehan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa mereka mengatakan demikian? Ya, lagi-lagi karena apa? Dasar logika yang rusak dari mereka. Mereka mengatakan kalau Allah bicara dengan suara, nanti butuh lisan, butuh pita suara, butuh apa? Kerongkongan, ya semisal itulah. Kalau begitu nanti sama dengan makhluk. Berarti Allah bicara tanpa apa? Suara. Mereka lari dari menetapkan Allah bicara dengan suara, jatuhnya kepada apa? Menetapkan Allah bisu. Na'udzubillah min, lebih dahsyat, lebih parah lagi. Ahlussunnah membantah mereka dengan mengatakan, mereka mengatakan demikian karena dalam otak mereka sudah terjangkiti virus tasbih. Mereka menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk. Kalau bicara pasti butuh alat-alat tadi. Ahlussunnah mengatakan tetapkan Allah bicara dengan suara tidak sama dengan makhluk. Selesai. Jangankan antara khalik dengan makhluk. Antara makhluk saja kata para ulama. Meskipun sama-sama bicara, nggak mesti butuh mulut, nggak mesti butuh pita suara, nggak mesti butuh lisan. Contohnya dalam Al-Quran yang mereka baca malam Jumat. Apa itu? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari ini, pada hari kiamat, kata Allah, kami kunci mulut-mulut mereka, tangan-tangan mereka berbicara. Apakah tangan ketika berbicara butuh lisan, butuh pita suara, dan seterusnya? Nggak ada kelaziman. Ini antara makhluk saja bisa bicara, tapi nggak butuh apa? Alat-alat tadi. Apalagi al-khaliq. Cuma itulah kotoran atau virus tasbih yang ada dalam benak mereka. Waridha. Demikian pula sifat aridha. Allah ridha radhiyallahu anhum waradu'an. Wasukh. Murka. Rasul mengatakan, manil tamasa ridallah bisukhtin nas radhiyallahu anhu wa arda bihin nas wa manil tamasa ridon nas bisukhtillah. Barang siapa mencari ridho manusia dengan kemurkaan Allah, sukht. Ya, ini sekali lagi Ahlussunnah tidak menetapkan sifat Allah kecuali dengan dalil. Wal haya, sifat kehidupan. Allah berfirman, wa Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Al-Hayyu namanya, sifatnya Al-Haya, kehidupan. Kemudian, wal hubbu wal bughdu, sifat cinta, sifat murka. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Nabi Muhammad, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, ikutilah aku, pasti Allah akan mencintai kalian. Allah punya sifat mahabbah. Ini semuanya nggak mereka tetapkan. Sifat 7 misalnya. Masih hafal kan? Al-hayatu, al-ilmu, al-kalam, as-samu, wal-basar, al-irada, dan apa? Al-kalam. Nggak ada sifat al-hubbu, cinta, wal-bughdu, murka. Padahal dalil-dalilnya sangat jelas. Yuhibbukumullah. Allah murka. Ghairil maghdubi alaihim wa ghadiballahu alaihim. Wal farah. Allah punya sifat gembira. Dalam hadis, lallah asyaddu farahan bitaubati ahadikum. Allah sangat senang gembira dengan tobatnya salah seorang di antara kalian. Ini nggak mereka tetapkan. Padahal dalilnya jelas. Wadhahik, Allah tertawa. Dan ini sekali lagi bukan pendapat pribadi Imam As-Sabuni.
Ini ijma' salaf yang menetapkan sifat-sifat ini yang mereka ahlul kalam tersebut tidak mau menetapkannya. Makanya sekali lagi, yang ikut salaf sebetulnya salafi wahabi, bukan apa? Mereka. Di antara buktinya apa? Ini kitab, padahal dari ulama Syafi'i, nggak pernah di pondok mereka, di kajian-kajian mereka. Ada nggak? Antum pernah dengar nggak? Mereka ngajar kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis? Hah? Karena apa? Sangat bertentangan dengan akidah mereka. Itu kok nuduh salafi wahabi nggak punya imam, nggak ikut para imam-imam salaf, ikutnya Ibnu Taimiyah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini bukti salafiyin ikut ajaran salaf, bukan seperti mereka. Wa ghairiha, dan seterusnya. Min ghairi tashbihin li syai'in min dzalik bi sifatil marbubin al makhluqin. Ulama salaf menetapkan semua sifat-sifat tadi dan yang lainnya. Tadi ini hanya sekedar apa? Contoh saja. Coba kalau antum hitung itu ada berapa sifat Allah yang disebut oleh Imam Shafi'i tadi? Hah? Nantinya tidak 7. Demikian pula tidak 20, namun banyak. Namun sekali lagi ini hanya sekedar contoh saja, permisalan saja. Mereka menetapkan sifat-sifat tersebut min ghairi tasbih, tanpa diserupakan dengan sifat makhluk. Nggak ada ulama salaf ataupun as-salafiyun yang mengatakan Allah punya wajah sama dengan wajah makhluk dan seterusnya. Nggak ada. Semuanya sepakat menetapkan tanpa menyerupakan. Karena Allah berfirman, laisa kamislihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Baik zat Allah, nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah, tidak ada yang menyerupai, tidak ada yang sama dengannya. Kemudian kata beliau, bal yantahun fiha ila ma qalahu Allah Ta'ala wa qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka, ulama salaf, ashabul hadis, berhenti kemana? Al-Quran dan Sunnah itu berhenti. Apa kata Al-Quran, kata As-Sunnah, itu yang mereka katakan. Tidak min ghairi ziyadatin tidak ditambah-tambah. Allah mengatakan tadi, bal wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekalah wajahmu. Ya sudah ditetapkan wajah bagi Allah tanpa ditambah-tambahi. Wala idhafa ilaih, sama tanpa ditambah-tambahi. Wala takyifin lahu, tanpa dibayang-bayangkan, tanpa ditanya bagaimananya. Sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah ketika beliau ditanya kaifastawa, bagaimana Allah istawa di atas aras, beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Allah istiwa, arti istiwa dalam bahasa Arab sudah dimaklumi. Kata sahabat Rasul Abdullah bin Abbas, kata Abul Aliyah Mujahid dari kalangan tabi'in, arti istawa ala wartafa, Allah tinggi di atas al-ars. Maknanya sudah dipahami. Wal kaifu majhul, namun bagaimananya tidak diketahui. Wal imanu biwajibun, mengimani sifat Allah, sifat istiwa itu wajib. Karena itu berkaitan dengan iman kepada Al-Quran, iman kepada Allah. Kemudian kata beliau wasu'alu anhu bid'ah. Sedangkan bertanya bagaimana sifat Allah, bagaimana istiwanya Allah, itu bid'ah. Karena tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasul yang mereka orang yang paling antusias dalam belajar, dalam bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kaidahnya kata para ulama, kita nggak mungkin bisa membagaimanakan sesuatu. Ini kaidah umum, bukan hanya berkaitan dengan sifat Allah. Kita nggak akan mungkin bisa membagaimanakan sesuatu kecuali kalau terpenuhi salah satu dari 3 hal ini. Melihat zat sesuatu itu. Apakah ada yang melihat zat Allah? Tidak ada. Maka nggak mungkin ada yang bisa membagaimanakan sifat Allah. Karena sifat berkaitan dengan zat Allah. Kemudian yang kedua, kita bisa membagaimanakan sesuatu
kalau kita melihat yang semisal dengan sesuatu itu. Apakah ada yang melihat sesuatu yang semisal dengan Allah? Apakah ada yang semisal dengan Allah? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka nggak mungkin bisa membagaimanakan sifat Allah. Yang ketiga, kita bisa membagaimanakan sesuatu kalau ada kabar yang otentik tentang bagaimananya sesuatu itu. Sedangkan dalam ayat, dalam hadis, Allah dan Rasul hanya mengabarkan ini sifat Allah, tanpa mengabarkan bagaimananya. Maka kita hanya bisa menetapkan tanpa membayangkan, membagaimanakan sifat Allah tersebut. Wala tashbih, tanpa menyerupakan. Di sini perlu ditambahkan sedikit kata-kata tasbih, ya, kalau bahasa Indonesianya menyerupakan. Ini lafadz yang sekarang ini memiliki ya dua kemungkinan atau seperti pisau bermata dua. Kalau ahlu sunnah, ulama salaf, ketika mengatakan jangan mentasbih, maksudnya jangan mengatakan wajah Allah sama dengan wajah makhluk. Itu namanya tasbih. Itu hukumnya kufur akbar. Sebagaimana kata gurunya Imam Bukhari yang bernama Nu'aim bin Hammad. Man syabbahallah bi ahadin min khalqihi faqad kafara. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia kafir. Kata beliau lagi, walaisa ma wasafallahu bi nafsahu wala rasulu tasbih. Mensifati apa yang Allah sifatkan atau yang disifatkan oleh Rasul itu bukan tasbih. Artinya sekedar menetapkan tidak berarti mentasbih. Paham ya? Ini versi salaf, kata-kata tasbih itu ya sebagaimana juga kata Imam Ishaq bin Rahawai. Ini dinukil oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunan Tirmidzi. Beliau mengatakan, Ishaq bin Rahawai, gurunya Imam Bukhari mengatakan, at-tasbih idza qalu yadun kayadin. Namanya tasbih itu kalau mengatakan tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Baru namanya apa? Menyerupakan. Namanya menyerupakan, ada yang apa? Ada yang diserupakan. Adapun sekedar kata beliau menetapkan, tidak ya berarti menyerupakan. Sekedar menetapkan bukan berarti apa? Ini sudah pernah kita sampaikan pada kalau nggak salah pertemuan yang lalu. Ya, ingat Ragunan. Nah, masih ingat? Iya, kalau ada orang ya marah kepada kita, mengingkari ucapan kita yang menetapkan Allah punya sifat tangan, itu perumpamaannya sama dengan kalau kita mengatakan kepada dia, saya tadi dari Ragunan melihat wajah monyet, kemudian dia marah. Jangan kamu samakan saya dengan monyet. Siapa yang menyamakan? Ya, kita hanya sekedar apa? Mengatakan monyet punya wajah. Apakah berarti itu bentuk menyerupakan monyet dengan dia? Kalau dia merasa, ya enggak apa-apa. Ya, sekedar menetapkan, sekali lagi bukan berarti apa? Menyerupakan. Meja punya kaki, kursi punya kaki. Apakah berarti kita menyerupakan kaki meja dengan kaki manusia? Enggak ada kelaziman. Paham tuh? Sekali lagi kata-kata tasbih itu ada dua versi. Maknanya versi Ahlussunnah namanya tasbih yang kufur akbar itu kalau mengatakan wajah Allah sama dengan wajah makhluk. Namun versi Ahlul Bid'ah tidak. Sekedar kita menetapkan sifat wajah, sifat tangan bagi Allah sudah dituduh apa? Menyeru. Ini kesalahpahaman mereka atau kegagalan paham mereka. Ini ibaratnya sama dengan tadi. Kita cerita di kebun binatang ada wajah monyet, ada wajah harimau. Tiba-tiba dia apa? Marah. Merasa apa? Disamakan dengan wajah di kebun binatang. Tidak ada kelaziman. Paham ya? Paham enggak? Baik. Kemudian wala tahrif.
Ahlussunnah menetapkan sifat-sifat Allah tadi tanpa mentahrif. Tahrif itu menyelewengkan dari makna yang sebenarnya. Sebagaimana kelakuan orang-orang al-Yahud. Kata Allah, orang Yahudi kelakuannya yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Mereka mentahrif, menyelewengkan makna kalam Allah dari tempatnya, dari makna yang sebenarnya. Di antaranya kata para ulama, Yahudi diperintah oleh Allah untuk mengatakan hitta. Ha, ta, dan tak marbutah. Hitta artinya ya Allah ampuni kami. Tapi mereka nggak mau mengikuti apa firman Allah tadi, hitta. Mereka tambahi hinta. Ditambahi apa? Nun. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, mereka yang takwil, mentahrif istawa dengan istaula. Kata mereka Allah istawa itu bukan maknanya di atas aras, namun maknanya Allah menguasai aras. Istaula bahasa Arabnya. Istawa ke istaula itu menambah apa? Lam. Kata Ibnu Qayyim, alangkah miripnya lamnya mereka dengan nunnya Yahudi. Paham? Makanya kalau mereka menuduh Salafi Wahabi itu anteknya Yahudi, ini maling teriak apa? Maling. Paham ya? Dan itu memang kelakuannya apa? Mereka memutarbalikkan fakta, kadzabun. Kemudian wala tahrifin wala tabdil, tanpa merubah-rubah maknanya. Yadun, ya sudah tangan bagi Allah sesuai kebesarannya. Ini yang sudah kita lewati dari ucapan Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i di awal pembahasan kitab ini. Kata beliau, Ahlussunnah menetapkan Allah punya kedua tangan, tidak ditakwil, tidak ditahrif, sebagaimana kelakuan Jahmiyah Mu'tazilah yang mengatakan makna kedua tangan Allah adalah kedua nikmat, kedua kekuatan. Itu namanya tahrif takwil. Nah, dan itu sekali lagi kelakuan ahli bid'ah. Ahlussunnah tidak mentakwil. Wala taghyir, tanpa merubah. Wala izalatil lafzil, wala izalatin lilafzil khabar amma ta'rifuhul Arab. Mereka tidak merubah-rubah lafaz hadis dari apa yang dipahami oleh orang Arab. Ya, artinya orang Arab yang fasih dalam berbahasa Arab. Ahlussunnah tadi menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Tidak apa? Merubah-rubahnya. Seperti tadi, istawa. Kata para ulama, enggak ada satupun orang Arab yang fasih mentafsirkan, mentakwilkan dengan istaula, menguasai. Ya, bahkan diriwayatkan dalam kitab-kitab para ulama, ada seorang Arab yang atau bisa dikatakan pakar bahasa Arab yang bernama Ibnul A'rabi. Beliau pernah dilobi oleh salah satu tokoh Mu'tazilah. Coba carikan dalam istilahnya kamus klasik orang Arab makna istawa istaula. Inilah ahli bid'ah. Asbun dulu baru cari apa? Dalil. Dia sudah apa? Nggak punya bukti kalau istawa artinya istaula. Ngelobi apa? Pakar bahasa Arab yang bernama Ibn Arabi. Coba carikan dalam kamus-kamus klasik bahasa Arab, istawa artinya istaula. Apa kata Ibn Arabi, pakar bahasa Arab di zaman itu? Lan ajid. Aku nggak akan mungkin bisa apa? Menemukannya. Karena memang bukan dari apa? Makna istawa. Paham dong? Ya, cuma itulah sekali lagi kelakuan ahlu al-bidah. Asbun dulu, baru cari-cari apa? Ad-dalil. Adapun Ahlussunnah mengikuti tadi kaidah-kaidah bahasa Arab. Istawa artinya kata Abdullah bin Abbas, kata Al-Mujahid, atau Al-Mujahid Abul Aliyah, istawa artinya ala wartafa. Paham dong? Nah. Kemudian demikian pula kalau kita bahas lagi contoh ahlul bid'ah ketika mengatakan aamintum man fis sama. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu a'lam.
Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi ucapan Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala bahwa Ahlus Sunnah sekali lagi menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan juga Rasulnya SAW tentang sifat-sifat Allah tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk, tanpa membayang-bayangkannya, tanpa mentakwil, mentahrif, menyelewengkan dari makna yang sebenarnya, dan tanpa menafikan, mentaktil. Dan mereka memahaminya sesuai dengan yang dipahami oleh bahasa Arab yang asli. Ya, kama tadauhu au amma ta'rifuhu al-Arab wa tadau alaihi bita wa amma ta'rifuhu al-Arab. Contoh ya, Ahlul bid'ah ketika melewati ayat aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan zat fi? Kata mereka kalau dikatakan Allah di langit, berarti Allah diliputi oleh apa? Langit. Maknanya ini ya bukan Allah di atas, maknanya bukan Allah apa? Di langit. Karena kalau Allah di langit berarti Allah diliputi langit. Ini ya yang mereka gagal paham tentang kata-kata fis sama. Ahlus Sunnah as-salafus saleh mereka memahami sesuai dengan redaksi bahasa Arab, bukan dengan terjemahan. Fis sama, kalau terjemahannya demikian, di langit fi. Padahal dalam bahasa Arab itu fi bisa bermakna ala, di atas. Ya, bukan diliputi oleh apa? Langit. Allah di atas langit. Allah yang maha tinggi. Tidak ada sesuatu yang lebih tinggi daripada Allah. Anta dhahiru falaysa fawqaka syai'. Kata Rasul, ya Allah engkau yang maha dhahir, tidak ada sesuatu yang di atasmu. Kata-kata fi dalam bahasa Arab, fi itu nggak harus apa artinya. Misalnya kita ya, nahnu fil masjid misalnya. Kami, kita di masjid. Dalam apa? Tapi nggak mesti makna fi itu apa? Di dalam. Bisa maknanya apa? Di atas. Contohnya dalam Al-Quran. Kul siru fil ardi. Katakan, berjalanlah kalian di bumi. Maksudnya apa? Di atas atau di dalam kerak bumi? Hah? Ngerong gitu. Hah? Tidak, alal ardi, berjalanlah di atas apa? Itu fil ardi, fil sama, maknanya ala sama, alal ardi. Paham dong? Demikian pula dalam ayat yang berkaitan dengan penyihir Fir'aun yang sudah bertobat, kata Fir'aun, la usallibannakum fi judhu'in nakhli. Aku akan menyalib kalian di batang kurma. Di situ artinya di dalam batang kurma, dilobangi, dimasukkan, atau gimana salibnya itu? Hah? Di atas batang pohon. Fi judhu. Fi di situ artinya ala. Sama dengan Allah fis sama. Maknanya Allah alas. Ini sekali lagi Ahlus Sunnah memahaminya sesuai dengan redaksi bahasa Arab. Bukan yang mereka pahami dengan kegagalan paham mereka. Kemudian Ahlus Sunnah memahaminya sesuai dengan tadi pemahaman orang Arab yang asli. Tidak memahaminya dengan takwil yang mungkar sebagaimana taklil ahli bid'ah tadi. Kemudian wa yujrunahu 'ala dhahir. As-salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah ashabul hadis memahami, menetapkan sesuai dengan dohirnya. Itu tadi. Allah punya tangan, ditetapkan dohirnya tangan, ya tangan sesuai kebesaran Allah. Allah punya wajah, ditetapkan Allah punya wajah sesuai kebesarannya. Sesuai dengan dohir yang dipahami oleh bangsa Arab. Wa yakiluna ilmahu ilallahi ta'ala. Dan mereka menyerahkan ilmunya kepada Allah. Yang diserahkan di sini ilmu tentang makna atau bagaimananya? Bagaimananya? Adapun masalah maknanya, tadi Imam Malik mengatakan al-istiwa maklum.
Sekali lagi jangan gagal paham tentang ucapan Imam As-Sabuni, apalagi redaksinya tadi sudah jelas. Mereka menetapkan makna tanpa membayangkannya. Yang dikatakan yakiluna ilmahu, yaitu menyerahkan bagaimananya sifat Allah kepada Allah. Wa yuqirruna bi anna ta'wilahu la ya'lamu illallah. Ini juga sama dengan makna yang tadi. Dan mereka mengikrarkan takwilnya. Takwil dalam bahasa Arab bisa bermakna hakikatus syai', hakikat sesuatu. Ini yang dimaksud dalam redaksi ini. Mereka mengikrarkan bahwasanya hakikat bagaimananya sifat Allah hanya Allah yang tahu. Adapun tentang maknanya sudah dipahami. Nah, kama akhbarallah 'anil rasikhina fil ilmi, sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah tentang orang-orang yang kokoh keilmuannya, annahum yakulun, mereka berkata fi qouli ta'ala warasikhuna fil ilmi yakuluna amanna bih kullun min indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Adapun orang-orang yang kokoh ilmunya, mereka mengatakan kami beriman kepadanya, semuanya dari sisi Rabb kami, dan tidaklah yang mengingat kecuali orang-orang yang berakal. Sekali lagi, inilah ijma' salaf tentang sifat-sifat Allah, menetapkan apa adanya tanpa ditakwilkan, tanpa diserupakan, tanpa dibayang-bayangkan. Menetapkan apa adanya. Dan insya Allah akan ada pembahasan lebih lanjut lagi tentang sifat-sifat yang lain. Selain yang disebut tadi. Ada sifat an-nuzul. Allah turun ke langit dunia. Allah datang pada hari kiamat. Nanti akan ada pembahasan lebih lanjut tentang hal tersebut. Dan sekali lagi, inilah salah satu ilmu yang paling wajib dipelajari, ilmu yang paling mulia di atas muka bumi, ilmu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayat yang paling mulia dalam Al-Quran, ayat apa? Kursi. Tentang apa ayat kursi? Apakah tentang sholat, puasa, zakat, haji? Tidak. Namun tentang sifat-sifat Allah, tentang nama-nama Allah. Dari awal sampai akhir hanya berkaitan tentang nama-nama dan sifat Allah serta perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi ini yang wajib dipelajari dan dipahami oleh setiap muslim dan muslimah. Taib, sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan, terutama berkaitan dengan pembahasan kita tadi. Tafadhalu. Silahkan. Kalau kita menetapkan sesuai zahir itu, kita dituduh menjisimkan Allah, jasiman. Karena Allah nggak mungkin punya anggota tubuh. Itu gimana caranya? Taib. Ada syubhat mereka yang mengatakan kalau kita menetapkan Allah punya wajah, punya tangan, dikatakan kita mujassimah. Ini sebetulnya kurang lebih sama dengan ucapan mereka kita apa? Musyabbiha. Allah itu berjisim. Kalau kita mengatakan Allah punya wajah, punya tangan dan sebagainya. Cara membantahnya kurang lebih sama dengan tadi. Sekarang Allah yang mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kalau Anda mengatakan kalau kita mengatakan Allah punya wajah berarti Allah berjisim dan itu kufur, menyamakan dengan makhluk, maka Anda telah menuduh Allah apa? Menyerupakan dirinya dengan apa? Makhluk. Karena kita Ahlussunnah tidak mengatakan Allah punya wajah kecuali mengikuti firman Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kemudian yang kedua, nggak ada salaf yang menambah-nambah kalau menetapkan Allah punya wajah berarti mengatakan Allah itu nggak ada. As-salaf, para sahabat, tabi'in dan seterusnya seperti yang diucapkan oleh Imam As-Sabuni, mereka menetapkan tanpa istilahnya basa-basi dengan kata-kata jisim dan seterusnya. Sekali lagi, itu hanya sekedar menolak sifat Allah dengan
ilmu kalam mereka. Tidak ada kelaziman. Paham ya? Sebagaimana tadi, kalau ditetapkan Allah berbicara dengan suara pasti butuh. Itu sekadar apa? Halusinasi mereka sendiri. Paham ya? Nah, dan kalau kita buka juga kitab Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah oleh Imam Ibnu Al-Banna yang pernah kita kaji di Surabaya, yang hidup di abad ke-5 Hijriah, beliau juga sama mengatakan Al-Mujassima, Al-Musyabbihah, itu kalau mengatakan tangan Allah sama dengan tangan apa? Baru namanya apa? Mujassima. Paham ya? Nah, wallahu ta'ala alam. Silakan, Pak. Biasa Ustaz, orang ahli agama juga yang mengatakan bahwa besarnya Allah itu besar daripada langit yang 7 lapis. Jadi itu hanya sebuah titik di hadapan Allah. Sehingga Allah tidak mungkin masuk ke bumi, masuk ke langit. Ini seperti apa? Saya tanya, ya antum tanya kepada siapa yang bilang Allah masuk ke langit? Katanya turun ke bumi, artinya masuk. Nah, Tidak mungkin masuk. ya. Besar daripada. Ya, sekarang kita tanya, siapa yang bilang Allah masuk ke langit? Sudah kita katakan tadi kan? Allah fis sama artinya apa? Allah ala as-sama. Ya, kita mau jawab sedikit, boleh enggak? Atau cukup sampai sini? Ya, mungkin yang terakhir ya. Intinya, itu semuanya muncul dari tadi. Virus tasbih yang muncul dalam benak mereka. Ketika mereka melewati ayat-ayat atau hadis tentang sifat Allah yang terbetik dalam benak mereka itu sama dengan sifat apa? Makhluk. Allah turun berarti langit apa? Dilewati oleh Allah. Kan kata Rasul, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunia. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam apa? Terakhir. Dalam otak mereka namanya turun ke langit dunia berarti melewati apa? Berarti Allah diliputi oleh apa? Ini sekali lagi apa? Halusinasinya mereka. Ahlussunnah tidak pernah mengatakan demikian. Ahlussunnah mengatakan Allah turun sepertiga malam terakhir dan Allah juga bisa di atas apa? Aras. Allah ala kulli syai'in qadir. Duh, kok bisa? Itulah virus tasbih. Paham? Ya, Ahlussunnah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Paham Pak ya? Allah turun ke langit dunia, Allah dekat dengan hamba, dan dia tetap di atas makhluknya. Paham Pak? Ya, sekali lagi, pertanyaan tadi, pernyataan tadi, semuanya muncul karena apa? Menyamakan turunnya Allah dengan turunnya apa? Makanya ahlul bid'ah itu maling teriak, mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluk, bukan kita. Paham? Tapi kok kita yang dituduh apa? Itu di antara apa? Bukti mereka. Paham tuh? Mereka apa? Musyabbihah. Sebelum mereka mentakwil, mereka sudah apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Paham? Tidak ada kata-kata dari Ahlussunnah, ya Allah apa? Masuk ke langit. Mana Ahlussunnah mengatakan Allah masuk ke langit? Tidak ada. Ahlussunnah mengatakan Allah turun ke langit dunia sesuai dengan kebesarannya. Dan Allah sanggup tetap di atas apa? Di atas langit. Karena Allah sifatnya al-ulu. Dan itu sifat dzatiyah yang selalu melekat pada diri Allah. Allah ala kulli syai'in qadir. Kalau mereka nggak percaya tadi, karena mereka apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau Allah apa? Di atas kemudian turun, berarti Allah pindah tempat, kata mereka. Itu karena apa? Virus tasbih. Mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Paham Pak? Ya, wallahu a'lam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.